Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, di sini kita akan jelaskan tentang perpindahan panas konveksi. Ya, kita berbicara tentang dasar-dasar perpindahan panas konveksi. Fundamental of the convection. Target pembelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana kita memahami tentang mekanisme fisik dari peristiwa konveksi. Ya. Jadi kita berbicara tentang mekanisme fisik dan klasifikasinya dari peristiwa konveksi. Kemudian kita akan melihat bagaimana velocity dan thermal boundary layer ini, ya, adanya velocity dan thermal boundary layer, bagaimana dia terbentuk di atas aliran flat plate, ya, jadi satu plat yang datar. Kemudian kita akan memahami tentang bilangan tak berdimensi yang disebut dengan Reynolds, Prandtl, dan Nusselt. Tiga bilangan tak berdimensi. Kemudian kita akan memahami tentang perbedaan antara aliran laminer dan turbulen. Apa bedanya laminer dan apa bedanya dengan turbulen. Kemudian kita akan mulai berhitung dengan menyusun PD pada kasus konveksi. Jadi ini nanti kita akan lakukan studi kasus. Dan kita akan memahami persamaan tak berdimensi pada kasus konveksi. Dan kita lakukan analisis dengan analogi momentum dan heat transfer. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mekanisme fisik konveksi, ya. Physical mechanism. Peristiwa perpindahan panas itu ada konduksi dan ada konveksi. Nah, keduanya membutuhkan materi perantara, ya. Materi sebagai medium penghantar perpindahan panasnya, baik konduksi maupun konveksi. Nah, kalau konveksi itu medianya mengalir. Kalau media mengalir berarti kemungkinannya adalah cair atau gas, ya, fluid. Ya. Sedangkan pada konduksi medianya adalah media padat yang tidak berpindah medianya itu. Mengalir di sini artinya medianya itu berpindah, ya. Berarti dia di samping terjadi perpindahan panas, dia juga terjadi perpindahan media. Nah, transfer panas melalui padatan selalu berupa konduksi, ya, kalau melalui padatan. Kenapa? Karena padatan medianya tidak mungkin mengalir. Sedangkan transfer panas pada aliran fluida, ya, berarti aliran fluida itu bisa berupa konveksi dan bisa juga konduksi. Jadi kalau pada padatan yang diam selalu berupa konduksi. Tetapi pada aliran fluida itu bisa konveksi, bisa terjadi juga konduksi, bisa terjadi keduanya. Oleh karena itu konduksi dalam fluida dapat dilihat sebagai kejadian khusus, ya. Konduksi dalam fluida itu berarti yang mengalir tadi, ya, aliran fluida bisa gas atau liquid, itu dianggap sebagai kejadian khusus pada konveksi. Tergantung pada keadaan aliran fluidanya, ya, tergantung jenis alirannya atau pola alirannya. Pada kenyataannya kecepatan transfer panas melalui fluida itu, ya, melalui fluida yang bergerak tadi, ya, itu sebagian besar adalah berupa konveksi. Jadi yang konduksi itu biasanya kecil sekali. Semakin besar kecepatan fluidanya, kalau fluidanya makin cepat mengalirnya, maka semakin besar kecepatan transfer panasnya, ya. Jadi heat transfer yang melalui fluida ini, misalnya ini, ya, yang atas ini adalah plat panas,
hot plate. Kemudian yang bawah ini plat dingin. Lalu di tengahnya ada fluida berupa liquid maupun gas yang mengalir. Lalu terjadi perpindahan panas di sini dari yang hot ke cold. Nah, kalau kecepatannya alirannya ini sangat besar, maka perpindahan panasnya juga makin besar. Kenapa bisa begitu ya? Karena fluida itu semakin cepat, berarti dia kerapatannya makin tinggi, ya kan? Makin cepat itu kerapatannya makin tinggi biasanya, sehingga media yang menghantarkan panas juga makin banyak, maka otomatis kecepatan perpindahan panasnya juga makin besar. Nah, itu logikanya. Nah, di dalam analisisnya transfer konveksi itu, ya, konveksi ya, itu sangat dipengaruhi oleh sifat dari fluidanya itu. Sangat dipengaruhi sifat fluidanya. Apa maksudnya sifat fluida itu? Berupa viscosity, terutama adalah dynamic viscosity karena dia bergerak ya. Kemudian conductivity dari fluida itu, kemudian densitasnya, kemudian spesifik panasnya, ya kan? Dan yang lebih penting lagi adalah velocity-nya atau kecepatan fluidanya. Velocity-nya ini. Dan juga dipengaruhi sisi lain ya, secondary faktor, yaitu geometri atau bentuk bidang yang dilalui oleh fluida itu, kemudian roughness atau kekasarannya ya dari permukaan padatan, dan jenis aliran fluidanya, apakah berbentuk laminer ataukah berbentuk turbulen. Turbulen itu bisa dikatakan adalah jenis aliran olakan, ya kan, olakan atau mix ya, nyampur ya, muir ini ya. Jenis alirannya adalah mix. Sedangkan kalau laminer itu jenis alirannya adalah plug ya, ya kan, alirannya sejajar gini, series ya. Alirannya pelan, dan maka biasanya laminar itu yang alirannya pelan. Kalau yang turbulen alirannya yang lebih besar. Nah, itu akan mempengaruhi besarnya transfer panas konveksi ini. Ya. Jadi pengaruhnya banyak sekali. Maka persamaan yang dibangun dari transfer panas konveksi itu lebih rumit. Dan fenomenanya akan sangat banyak sekali, tergantung sifat fluidanya tadi ya, tergantung sifat fluidanya, dan juga tergantung geometri atau bahan yang dilaluinya atau jalur yang dilaluinya itu. Kalau di sini kita perbandingkan antara transfer panas konduksi dengan konveksi, mungkin kita sudah pernah punya rumus ya, Q konduksi itu sama dengan K A delta T ya kan. Di sini ada delta T. Di konveksi itu juga sama, ada delta T ya kan. Ini delta T. Delta TS ini surface, tak berhingga ini adalah surrounding atau lingkungan ya. Jadi kalau misalnya ini plat, S-nya itu di sini surface, lalu yang di luar ini disebut surrounding atau yang di luar atau lingkungan. Nah, itu maka delta T ya. Ini juga sama. Artinya driving force-nya di sini yang menyebabkan terjadinya perpindahan itu ada dua. Yang pertama adalah perbedaan suhu ya. Delta T ini kan berarti perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini akan mempengaruhi kecepatan transfer. Kemudian yang kedua adalah suatu koefisien, yaitu suatu koefisien. Koefisien itu erat kaitannya dengan sifat fisis, ya kan, sifat baik bahan maupun geometri, ya kan. Kalau di dalam konveksi, ya kan, sifat itu kalau di konduksi terekam di konduktivitas K, geometrinya terekam di A, ya kan, luas permukaannya. Jadi ada dua ini yang mempengaruhi perbedaan suhu, kemudian bahan, dan kemudian ukuran atau bentuknya. Koefisien transfer panas,
convection heat transfer coefficient di sini satuannya adalah watt ya. Watt itu satuan apa? Yaitu satuan energi. Kemudian meter persegi ini berarti satuan luas. Derajat Celcius ini nanti mewakili perbedaan suhu ya kan, adanya delta T tadi. Artinya koefisien transfer panas konveksi itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan suhunya, mempengaruhi, kemudian luas permukaannya berarti geometri sama ya, dan sifat bahannya. AS adalah surface, TS adalah temperatur di surface, T tak berhingga maksudnya adalah apa ini ya, jarak dari surface atau surrounding tadi, lingkungan. Dan di sini convection heat transfer coefficient atau H ini adalah merupakan kecepatan transfer ya, merupakan kecepatan transfer. H ini adalah kecepatan transfer panas antara permukaan padatan dan fluida ya. Jadi permukaan padatan dan fluida, persatuan luas, persatuan temperatur. Nah, ini maksudnya ya, penjelasan dari ini. Nah, ini maksudnya ya. Jadi dia adalah merupakan kecepatan transfer panas antara permukaan padatan dan fluida, persatuan luas meter persegi ini ya kan, dan persatuan temperatur yaitu derajat Celcius ini. Nah, di dalam suatu aliran fluida, misalnya di sini fluida ya, yang digambarkan ini ya, kecepatannya adalah V, lalu melalui sebuah plat yang diam, plat baja atau plat ya, plat yang diam, maka fluida itu nanti akan membentuk profil seperti ini ya. Jadi ini gambar putih ini adalah merupakan bacaan sinar X yang menunjukkan profil kecepatan fluida ya. Kita lihat kecepatannya di sini sama ya kan, tetapi mendekati ke platnya di sini mulai terjadi perbedaan kecepatan sehingga terbentuk lengkungan seperti ini. Maka yang menempel tepat di plat sini, di plat permukaan plat ini, fluida yang menempel di permukaan ini itu dianggap non-slip condition. Artinya fluida itu dianggap, jadi fluida yang kontak langsung dengan permukaan padatan dianggap tidak bergerak. Jadi yang menempel di permukaan padatan ini dianggap diam. Nah, di sini ini diam, titik ini dianggap diam. Zero velocity ya. Jadi di sini dianggap diam. Yang menempel tepat di permukaan padatan ini, di sini yang hitam ini dianggap diam ya. Fluida putih yang profil putihnya ini berarti fluida itu diam, maka dia meliputi permukaan ini, ya kan, diam. Boundary layer yaitu area di dekat permukaan padatan yang akan membentuk distribusi kecepatan. Lalu di sini terjadi profil kecepatan, berubah kecepatannya. Nah, ini di sini. Nah, ini disebut dengan boundary layer. Jadi ini boundary layernya. Nah, karena kecepatannya berbeda ya. Mungkin lebih tepatnya di sini ya, di sekitar sini. Nah, ini boundary layernya karena kecepatannya berbeda. Jadi boundary layer itu adalah suatu area di dekat permukaan padatan yang membentuk distribusi kecepatan atau terjadi perubahan kecepatan. Ini seperti ini. Nah, ini boundary layer. Nah, ini fotonya ya kan, ini boundary layer. Kalau di sini ya ini boundary layernya ya kan, terjadi perubahan. Setelah boundary layer ini kecepatannya kan sama, ini besarnya sama ya kan. Di sini kan kecepatannya berbeda, dari 0 bergerak makin cepat, lalu mendekati di sini sama. Artinya apa? Fluida pada posisi Z ini sudah tidak terpengaruh lagi dengan padatan yang diam ya kan, tapi fluida di bawah Z ini, misalnya ini Z1, di bawah Z1 ini dari Z0 ini dia terpengaruh dengan gesekan di sini ya kan. Fluida ini diam, lalu yang diam ini menggesek fluida di atasnya, sehingga mengurangi kecepatan fluida di atasnya sampai suatu daerah tertentu yang mana dia sudah tidak terpengaruh lagi. Maka kecepatannya dia menjadi sama dengan kecepatan mula-mula. Nah, di daerah inilah yang kemudian disebut dengan boundary layer. Di daerah yang terjadi perubahan kecepatan itu disebut dengan boundary layer. Nah, ini daerah boundary layernya ya kan. Ini daerah boundary layer. Kalau di dalam sketsa foto ini boundary layernya ya. Boundary layer itu
tebalnya tidak sama, dari yang mulai di depan ini sampai di akhir ini tebalnya tidak sama ya. Tidak sama. Ini sampai sini mungkin ya, ini bentuk platnya, jadi dia lebih besar. Nah, sifat fluida yang mempengaruhi pembentukan boundary layer ini, jadi boundary layer ini dipengaruhi oleh apa? Viscosity-nya, yaitu kekentalannya. Karena boundary layer itu terbentuk akibat adanya gesekan fluida di sini, kan? Di permukaan ini diam, lalu fluida di atasnya masih bergerak bertemu dengan yang diam, terjadi gesekan. Bergerak bertemu dengan ini terjadi gesekan sehingga kecepatannya makin menurun. Itulah terbentuknya boundary layer. Justru karena adanya fluida yang diam ini terjadi panas konduksi ya. Kalau di sini misalnya ini platnya itu panas, maka panasnya ini akan merambat secara konduksi ke permukaan fluida yang ada di atasnya. Lalu dia akan merambat juga ke atasnya lagi secara konduksi. Dan karena fluida yang di atasnya sudah mulai bergerak, berarti juga ada konveksi di situ. Maka terjadilah perpindahan panas di sana. Karena memang ada permukaan fluida yang diam di sini, ya kan? Jadi perpindahan panas. Jadi dapat dikatakan di sini implikasi dari permukaan padatan yang tidak licin tadi, non slip, maka terjadi transfer panas padatan ke fluida ya. Terjadi transfer panas dari padatan ke fluida yang transfernya itu berupa konduksi saja. Kenapa? Karena fluidanya diam ya kan. Maka terjadi konduksi. Ketika fluidanya itu bergerak, ya kan, maka akan terjadi konveksi nantinya, ya kan? Ada konveksi juga. Sehingga di permukaan padatan yang diam tadi bisa dikatakan, ini permukaan fluida yang diam ya, terjadi konduksi di sini, lalu di sana terjadi konveksi, diteruskan menjadi konveksi, di sini masuk berupa konduksi. Nah, konveksi ini asalnya kan dari konduksi, karena di sini diam, tidak ada konveksi, maka dikatakan konveksi sama dengan konduksi, yang mana sama dengan gradien suhu pada jarak Y sama dengan 0, yaitu di permukaan, ya kan? Gradien suhu di permukaan. Maka ketika terjadi distribusi temperatur pada fluida, koefisien transfer panasnya itu yaitu H ini dapat dihitung dengan rumus H sama dengan K fluida ya, dan gradien temperatur pada permukaan dibagi dengan delta T, ya kan? Delta T. Jadi karena ini hanya terjadi konduksi di permukaan ini, maka itu bisa kita gunakan untuk menghitung di koefisien transfer panas konveksinya ya. Sehingga koefisien transfer panas konveksi secara umum itu bervariasi sepanjang aliran fluida, ya kan? Yaitu ke arah X direction, ke arah sana ya. Ini sumbu X. Dia bervariasi transfer panasnya. Jadi antara di sini dengan di 2, di 3 itu beda-beda ya. Koefisiennya beda. Sehingga kalau kita asumsikan itu menjadi koefisien transfer panas lokal ya kan, yaitu H1, H2 dan H3 itu lokal. Nah, kalau kita ingin tahu berapa koefisien transfer panas overall-nya atau rata-ratanya, maka dihitung dengan cara integrasi. Ya kan? Integrasi dibagi panjang itu kan sama dengan rata-ratanya ya. Karena ini asalnya dari lokal, diferensial ya. Diferensial itu kan pecahan-pecahan ya. Lalu kalau kita gabungkan menjadi integrasi. Jadi integral dari 0 sampai L Hx dx ya kan. 0 sampai L Hx dx terbentuklah di situ integral, lalu kita bagi dengan L ya. Sebenarnya rumusnya akan sama sih kalau hanya ini konstan,
Berarti kan akan menjadi H kali 1/L, ya kan. Akan seperti ini ya, integral 0 sampai L dx ini kan, kalau hanya konstan ya, seumpama hanya konstan. Nah ini kan akan menjadi H kali L. Kalau dikalikan dengan 1/L di sini ya, 1/L, maka akan diperoleh H saja. Ya sama kan, berarti secara matematik itu seperti itu, secara matematik. Tapi secara konsepnya artinya di sini adalah bahwa koefisien transfer panas konveksi atau H ini adalah merupakan rata-rata. Hx dx dibagi dengan 1/L itu kan rata-rata. Karena ini nanti dapatnya juga H kali L ya kan. Cuma bedanya di sini hanya fungsi X. L-nya juga fungsi X. Jadi harus diintegrasikan. Kalau dianggap bukan fungsi X ya tinggal H sama dengan H, atau ini kan H lokal ya kan, H pada posisi X tertentu. Jadi di sini bisa dikatakan fenomenanya adalah bahwa koefisien transfer panas konveksi itu bervariasi ya. Bervariasi sepanjang aliran fluidanya. Nah, di sini ya. Jadi ada H1, di sini ada H2, ada H3. Jadi sepanjang sana sama sumbu X itu koefisiennya itu beda-beda. Lalu kalau kita mencari H overall, berarti di sini H total ya. H total. Oke, ini adalah salah satu peneliti yang meneliti tentang perpindahan panas, namanya Wilhelm Nusselt. Nusselt apa Nusselt-nya, kalau orang Jerman namanya mestinya bukan Nusselt ya, karena Nusselt itu pembacaan Inggris. Wilhelm Nusselt ya. Ini seorang dari bidang apa ini? Dia dari bidang mesin ya, machinery, dari bidang mesin yang di Berlin, yang meneliti tentang koefisien transfer panas konduksi. Memang pemakaian yang paling sering ya dari perpindahan panas ini adalah orang-orang mesin ya, orang-orang machinery, mechanical engineering. Oke. Kita mengenal sedikit tentang apa yang ditemukan oleh si Nusselt ini, atau bolehlah disebut Nusselt ya, yaitu tentang bilangan Nusselt pada konveksi. Di sini ada lebih mudah kita lakukan analisis persamaan dengan menggunakan persamaan tak berdimensi. Jadi arahnya persamaan tak berdimensi. Artinya apa persamaan tak berdimensi itu? Adalah sebuah perpaduan dari beberapa parameter seperti ini ya, perpaduan dari beberapa parameter yang mana nanti di situ parameter itu akan menghasilkan suatu bilangan yang satuannya itu ternyata bisa hilang ya, tanpa satuan. Tak berdimensi itu artinya tanpa satuan. Tujuannya apa? Kita mendapatkan bilangan tak berdimensi atau bilangan tanpa satuan itu, tujuannya kita dapat menganalisis atau menggunakan angka itu atau hasil penelitian kita itu, hasil data itu dapat digunakan untuk any geometri ya kan, untuk suatu geometri yang bebas. Ya kan? Untuk geometri yang bebas artinya bisa kita pakai untuk ukuran apa saja. Asal bilangan Nusselt-nya sama ya, karena dia tak berdimensi, tak bersatuan. Berarti mau ukurannya lebih besar atau lebih kecil tidak masalah asal bilangan Nusselt-nya sama. Berarti koefisien yang lain menyesuaikan kan gitu kan. Maka di sini ada parameter L, ini adalah panjang ya kan. Panjang LC itu panjang ekuivalen. Berarti di situ dengan adanya bilangan Nusselt ini maka menjadi dia tak tergantung lagi dengan dimensinya. Itu maksudnya. Jadi analisis di dalam perpindahan panas konveksi ini karena persamaannya sangat banyak, maka akan lebih mudah ya, tadi sudah sejak awal disebutkan lebih mudah ketika kita lakukan analisis dengan persamaan tak berdimensi, yaitu berupa kombinasi dari variabel-variabel yang relevan ya, kombinasi dari variabel-variabel yang relevan sehingga dia bisa saling meniadakan satuannya, akhirnya menjadi bilangan yang tak berdimensi. Nah, bilangan Nusselt ini dikatakan di sini bahwa
bilangan Nusselt ini adalah merupakan rasio dari konveksi dibandingkan dengan konduksi awal mulanya, ya kan? Konveksi dibagi dengan konduksi. Nah, ini satuan rumusnya, ketemu rumusnya, lalu kita perbandingkan, akhirnya ketemu HL per K. Ini adalah disebut dengan bilangan Nusselt. Jadi Nusselt itu adalah merupakan suatu bilangan yang merupakan menunjukkan perbandingan antara kecepatan transfer panas konveksi dibagi dengan kecepatan transfer panas konduksi. Artinya bilangan Nusselt ini menggambarkan transfer panas yang melalui suatu lapisan fluida sebagai hasil relatif antara konveksi dan konduksinya. Ya kan? Semakin besar bilangan Nusselt, jadi kalau N-nya ini makin besar, berarti yang atas ini makin besar ya. Berarti apa yang makin besar? Konveksinya, ya kan. Semakin besar bilangan Nusselt, berarti konveksinya makin besar, ya kan. Semakin efektif. Jadi kalau dikatakan semakin besar bilangan Nusselt, jadi kalau N-nya ini makin besar, berarti konveksinya makin besar. Kalau semakin kecil Nusseltnya, berarti konveksinya makin kecil. Tapi adakah bilangan Nusselt 0? 0 itu berarti apa itu? Ketika nggak ada konveksi gitu ya. Coba kita lihat. Bilangan Nusselt itu adalah sama dengan 1 yang terkecil, bukan 0. Kenapa? Kan kalau konveksinya nggak ada, berarti kan ini 0, ya kan? Kalau konveksinya nggak ada kan berarti 0. Salah. Dalam konteks tadi di awal kita sebutkan bahwa untuk suatu keadaan ketika tidak ada konveksi, ketika fluidanya tidak bergerak, itu hanya konduksi yang terjadi. Sehingga Nusselt itu bilangannya tidak 0, ya kan? Karena kalau konveksinya 0, berarti di sini konveksinya sama dengan konduksi. Berarti konduksi dibagi konduksi, berarti sama dengan 1. Maka bilangan Nusselt terkecil itu adalah 1, ya kan? Nggak mungkin lebih kecil dari 1. Karena konveksinya itu kalaupun 0, maka perpindahan panasnya di sini sama dengan konduksi, gitu loh. Berarti 1. Berarti ketika Nusselt sama dengan 1, bisa dikatakan perpindahan panasnya hanya berupa konduksi. Nah, itu. Kemudian yang dimaksud dengan L atau panjangnya itu bukan panjang ke sana ya. LC di sini adalah panjang lintasan dari perpindahan panasnya. Kalau dari T2 menuju T1 ke sana, berarti panjangnya itu adalah yang ini. Ya, jarak antara dua plat ini. Ini adalah LC, panjang karakteristik. Ya. Oke, tadi adalah tentang mekanisme perpindahan panas. Ya, kita masih pada satu topik, yaitu yang kedua, di samping mekanisme kita akan mempelajari juga tentang klasifikasi. Apa klasifikasi dari aliran fluidanya? Nah, karena perpindahan panas konveksi itu dipengaruhi dari bentuk aliran fluida, seperti apa bentuk alirannya, maka klasifikasinya dari aliran fluida ini akan menentukan juga seperti apa nanti perpindahan panasnya, ya, besarnya koefisien perpindahan panas itu. Nah, di sini kita sebut viscous, ya. Viscous, jadi aliran dari fluida yang sangat kental, ya, viscous, di mana efek dari gesekan fluida ini sangat signifikan. Misalnya apa itu? Oli, ya kan, minyak, ya, itu jenis-jenis yang aliran viscous atau yang kental. Kemudian ada juga yang disebut dengan inviscid flow region. Ya, inviscid flow itu daerah ini. Ya, ini kalau secara gambar ya, inviscid flow itu ini tidak terjadi apa di sini? Tidak terbentuk region, ya, tidak ada perubahan. Ini bukan alirannya ke sana ya. Ini adalah gambar dari sebuah sinar foto untuk melihat kecepatan fluida. Nah, ini kalau di sini tampak bentuknya flat seperti ini, berarti kecepatannya sama ya. Kalau ini tampak ada kecepatan yang berbeda ya, ada yang sekian, ada yang lebih pendek, ada yang lebih pendek, bahkan sampai di sini 0, kecil sekali sampai 0. Itu berarti di sini terjadi gradien kecepatan atau terjadi perubahan kecepatan atau terjadi diferensiasi, ya kan. Nah, inilah yang disebut dengan viscous flow, aliran yang kental. Karena adanya gesekan, maka terjadi
perubahan kecepatan. Sedangkan yang di atas ini tidak terjadi gesekan, maka disebut inviscid flow. Tidak terbentuk region, ya. Inviscid flow itu tidak terbentuk region. Kalau yang viscous flow itu ada karena ada gesekan fluida yang sangat signifikan, jadi membentuk region. Kemudian ada internal dan external flow. External flow itu berarti yang misalnya di permukaan padatan berupa plate atau yang di luar pipa, ya. Nah, ini external flow, ya kan. Ini yang di luar pipa, ya kan. Ini berupa pipa, ya. Tapi ini simulasinya adalah bola, ya kan. Aliran fluida yang berupa pipa misalnya. Kemudian aliran fluida di dalam pipa, internal flow, yang berada di dalam pipa, yang mengalir di dalamnya sana, arah tegak lurus kita, ya kan. Water flow in a pipe is internal flow, air flow over ball is external flow. Yang di luar ini sebagai external flow. Gampang ini, ya. Kemudian ada aliran compressible dan incompressible. Kalau incompressible itu berarti densitas fluida yang mengalir itu tidak termampatkan atau konstan, ya kan. Densitasnya tetap. Sedangkan compressible itu densitas fluida itu yang mengalir di dalam aliran itu bisa termampatkan, artinya bisa berubah. Densitas itu kan kerapatan materi per satuan volume, ya kan. Kalau fluidanya itu cair, dia cenderung sangat kuat densitasnya sehingga tidak berubah. Sedangkan kalau gas, maka dia cenderung lebih renggang partikelnya sehingga ketika dialirkan dalam pipa dia nanti bisa termampatkan. Nah, maka dia akan mengalami perubahan atau compressible. Sehingga kalau compressible ini cenderungnya biasanya untuk gas, incompressible cenderungnya untuk liquid. Kalau tidak ditetapkan apakah ini compressible atau incompressible, maka kita asumsikan, ya, aliran gas seringkali dianggap incompressible jika perubahan densitinya kurang dari 5%. Jadi kalau hanya berubah sedikit, dia masih diasumsikan incompressible. Nah, biasanya terjadi pada aliran yang di bawah 0,3 kecepatan suara. Kecepatan suara itu 333 meter per detik, ya kan. Dalam 1 detik kecepatan suara kita itu bisa merambat 300 meter. Itu kecepatan suara. Kalau hanya 100 meter per detik, maka itu masih dianggap, kalau sepertiganya kan berarti 100, ya. Itu masih dianggap incompressible. Oleh karena itu efek kompresibilitasnya adalah terjadi di kisaran kecepatan 100 ini. Kemudian ada aliran laminaire dan ada aliran turbulen. Tadi sudah ada, ya. Aliran laminaire adalah aliran yang uniform seperti ini, ya. Ini contohnya laminaire. Ini kan uniform nih, ya. Teratur. Kemudian turbulen itu berarti terjadi olakan seperti ini. Ini turbulen, ya kan. Ini muyer-muyer ini, ya kan. Terjadi olakan. Kebanyakan aliran di alam itu adalah turbulen ini. Kalau aliran laminaire ini nanti ada, ya. Anda bisa cek di beberapa video yang menampilkan aliran laminaire di YouTube, nanti kan ada aliran laminaire itu seperti apa. Aliran turbulen banyak contohnya, tapi kalau laminaire itu yang agak susah. Nah, di sini ada aliran transisi, yaitu ketika di sini masih laminaire, lalu kemudian di satu area mulai terjadi olakan. Di sini terjadi membentuklah aliran turbulen. Nah, kemudian ada lagi jenis aliran yang disebut dengan force flow. Jadi aliran paksaan, artinya dia di sana ada pompa. Kemudian ada natural flow, aliran yang tanpa pompa, ya. Dalam istilah teknik ini sebenarnya natural itu alami, tapi dalam istilah teknik kita menyebutnya yang tidak ada pompa di situ. Jadi mengalir dengan sendirinya. Ini aliran force dan aliran natural. Kemudian kita mengenal juga adanya aliran steady yang ajek dan unsteady yang tidak ajek atau dinamik. Steady, no change, kemudian lawannya adalah unsteady. Uniform, no change in location, ya. Lawannya adalah tadi turbulen, ya kan, perubahan lokasi, muter-muter, ya kan, atau periodik, ya.
Jadi ada steady, unsteady, kemudian ada natural dan force, ada laminar dan turbulent, ada compressible, incompressible, dan ada internal versus eksternal, ada viscous dan inviscid region. Jadi di sini ada beberapa jenis aliran ya. Kemudian ada juga aliran yang disebut dengan 1, 2, atau 3 dimensi. Ini cuma analisis saja kali ini ya, bukan jenis alirannya. Oke, untuk kuliah ini cukup ya sampai di mekanisme perpindahan panas konveksi dan juga jenis-jenis atau klasifikasi aliran fluidanya. Nanti kita akan membahas tentang bundle layer dan bagaimana bundle layer itu terbentuk. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.